Selamat petang Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kita mau datang pada Tuhan, kita akan datang beribadah kepadanya. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan, kita mau rayakan kasih-Nya Tuhan. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk kita bersaat teduh sejenak. Selamat sore ya Bapak. Saat ini kami datang Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati kami untuk menaikkan puji-pujian kami. Untuk menyembah nama-Mu yang tinggi Tuhan. Karena selain Kau, tiada yang lain Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah Engkau, menyanjung tinggi nama-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang satu di hati kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau satu Tuhan di hati kami. Mari kita nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita naikkan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat saja kita naikkan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain.
berdiri, kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, Tuhan, hanya Engkau satu di hatiku. Haleluya, Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan. Haleluya, Tuhan, namamu ditinggikan. Haleluya, 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 Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ya benar Tuhan, hanya Engkaulah satu di hati kami Tuhan. Satu-satunya yang mau kami puji, yang mau kami sembah dan kami tinggikan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sekalipun daging kami lenyap Tuhan, sekalipun kami lelah tak berdaya Tuhan. Tapi kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik Tuhan, begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur, sungguh luar biasa. Kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan buat kami pada petang malam hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami datang bersekutu, untuk kami datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan, kiranya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Menaungi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini kami bisa menerima urapan yang baru daripadamu Tuhan. Kami bisa menerima kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu.
Dan kami mau berdoa Tuhan pada saat ini. Untuk ibadah yang akan kami mulai pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang bertahta atas segala puji-pujian kami, atas segala penyembahan kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami juga bisa menerima firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami pada saat ini. Yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, hari demi hari. Mari Tuhan, hadirlah dalam hati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa. Kami mau tengking segala kuasa setan iblis yang coba-coba mengganggu kami Tuhan. Kami mau tengking, kami mau usir semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang memenuhi ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Dan kami siap untuk mulai ibadah kami. Dan kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tapi apabila ada yang ingin duduk juga dipersilakan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan. Terima sukacita surga. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau puji namanya. Karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita katakan lagi, terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan, hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi angkat tangan kita, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
buat Tuhan, kita silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, jadikanlah kami satu. Jadikanlah kami sehati. Agar kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Agar kiranya kami menjadi bukti nyata dari kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hati kami. membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu,
Kiranya Tuhan, jadikanlah kami satu. Menjadi satu tubuh dalam Kristus. Biar kami saling melengkapi Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjadi bukti nyata dari kasih-Mu. Biarlah kiranya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan kerinduan hati kami. Untuk kami bisa menerima berkat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang akan menyatukan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sebelum kami bisa pergi, memberitakan kasih-Mu, memberitakan kabar baik yang dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami. Urapi hati kami dan pikiran kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada petang malam hari ini bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, semua orang bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami juga mau bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk membawakan firman-Mu pada petang malam hari ini. Biarlah kiranya kuasa-Mu turun atas mulut bibir lidahnya. Dan biarlah apa yang Ia sampaikan adalah apa yang sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan bisa menolong setiap kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kesekian kali saya menyampaikan bahwa kita harus siap untuk menjalani tahun 2023 ini. Meskipun banyak hal yang sering kita dengar tentang kabar-kabar buruk ke depan. Tentunya kita tidak mungkin akan berhenti dan tidak berani untuk berjalan ke depan. Kita harus berjuang dalam kehidupan ini, harus terus melangkah dan tidak boleh berhenti. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita semua, jadi tidak usah terlalu dipikirkan atau tidak usah terlalu khawatir di dalam kita menjalani hidup ini. Satu hal ketika kita melangkah ke depan adalah kita harus tetap fokus. Fokus ke depan, kalau kita melayani Tuhan fokus dalam pelayanan. Apapun yang kita lakukan kita fokus ke depan. Memang pasti berat perjuangan kita. Tapi saya percaya Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini. Nah makanya pada sore hari ini saya ingin berbicara hal-hal penting ya tentang kita berjalan di tahun 2023 ini. Kalau kita bicara tentang fokus ke depan, ada 3 hal yang penting yang harus kita ketahui bersama kalau kita fokus ke depan. Fokus itu artinya kita memandang ke depan, melihat ke depan dan percaya bahwa di depan sana ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi kan kita yakin dulu nih, yakin ke depan kita fokus. Kalau orang melangkah ke depan dan dia ragu dengan langkah pertamanya, maka sulit untuk fokus. Tapi kalau dia percaya, apalagi dia percaya bahwa Tuhan akan menolong, maka dia pasti akan fokus ke depan.
Program kita tahun 2023 ini apa? Kita mau bikin ini, mau bikin itu. Kita percaya bahwa program kita itu akan berjalan kalau Tuhan beserta dengan kita. Karena itu yang dibutuhkan adalah kita fokus ke depan. Dalam hal ini kita bicara tentang hal-hal penting di dalam hal fokus. Yang pertama bicara tentang bertumbuh. Bertumbuh itu adalah sesuatu yang penting di dalam dunia kekristenan atau di dalam kita mengikut akan Tuhan. Bertumbuh artinya kita memiliki peningkatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya stagnan berhenti begitu saja, kita tidak bergerak, kita tidak berkembang dalam hidup ini. Rohani kita hanya di angka 50% saja. Tidak, tapi harus ada pertumbuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan begini. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita melalui 2 Petrus ini adalah bicara tentang bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita mungkin selama ini terlalu sibuk atau terlalu pusing dengan urusan-urusan pelayanan atau mungkin urusan-urusan yang lain begitu ya. Hal itu penting ya, kita harus sibuk dalam hal itu. Tetapi ada banyak orang yang mulai mengabaikan yang namanya pertumbuhan di dalam kasih karunia. Pertumbuhan di dalam kasih karunia itu menjadi tema besar di dalam Alkitab. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia ini artinya kita hidup di dalam pengenalan akan kasih karunia itu. Bertumbuh dalam kasih karunia ini menjadi tema sentral, menjadi tema penting, hal yang utama di dalam kehidupan kekristenan. Semenjak Allah memberikan kita kasih karunia dalam hidup kita, satu hal yang Allah mau dalam hidup kita adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Jadi ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, menerima kasih karunia dari Tuhan, maka yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang luas, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Karena itu areanya Tuhan, itu zonanya Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu yang Allah mau dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan adalah bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Kalau kita keluar dari kasih karunia itu mungkin. Tapi kalau Tuhan mengambilnya dari kita, Tuhan sudah memberikan itu buat kita semua. Jadi Tuhan tidak akan mengambil. Jadi karena itu yang paling penting adalah kita bertumbuh di dalamnya. Kesempatan buat kita untuk lebih banyak lagi mengenal dan mengecap kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Karena semenjak kasih karunia diberikan buat kita, Tuhan menginginkan supaya kita berada di dalamnya dan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan yang luar biasa. Bayangkan isu pertumbuhan ini beberapa kali dibahas oleh Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya. Karena itu menjadi kelanjutan dari pemberian kasih karunia Allah. Sekali lagi Allah mau, Tuhan mau supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Lebih mengenal tentang kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Semakin hidup di dalamnya. Dikatakan mengapa kita harus hidup di dalam kasih karunia dan harus mengalami pertumbuhan di dalamnya. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dan 24. Roma 3 ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ingat, tema besar dari surat Roma adalah keselamatan di dalam Kristus, pembebasan di dalam Kristus. Itu yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada kita.
Bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita dibebaskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi tidak perlu saling menuduh kita ini manusia berdosa, walaupun kita menyadarinya bahwa kita manusia berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu Allah mau kita bertumbuh di dalam itu. Di area pengenalan akan Tuhan, di area pembebasan, di area kasih karunia Allah, Allah mau kita bertumbuh di dalamnya. 2023 Allah mau jemaat GKT Induk Bandung bertumbuh di dalam kasih karunia. Semakin mengenal tentang kasih karunia. Kasih karunia ini adalah jantung dari kehidupan kita. Orang yang hidup di luar kasih karunia sama dengan orang itu mati. Tapi orang yang hidup di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Allah, artinya kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu pemberian Allah, pemberian Tuhan. Kita tidak bisa mencapai kasih karunia itu kalau bukan Tuhan yang bawa kepada kita. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Kita tidak bisa mendapatkan kasih karunia itu kalau bukan Tuhan yang memberikan kasih karunia buat kita. Kita tidak bisa memilikinya dengan upaya kita kalau bukan diberikan oleh Tuhan. Jadi bagaimanapun kita berupaya untuk memperoleh kasih karunia, tidak bisa kecuali Tuhan berikan buat kita. Dan itu sudah diberikan buat kita semua. Kita hidup di dalamnya. Karena itu Allah mau, firman Tuhan mendorong kita untuk lebih bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Mengalami pengalaman-pengalaman kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia itu Bapak Ibu tidak hanya sampai pada batasan dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit dan kita mengalami pembebasan. Kasih karunia Allah itu luas. Bayangkan ya kalau kita misalkan mengingat-ingat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia sudah bangkit dan dia mau terangkat ke surga. Dia bilang begini, aku tidak akan meninggalkan engkau ya seperti seorang yatim. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika dia pergi meninggalkan kita, dalam arti dia pergi ke surga kembali ke tempatnya, dia tidak meninggalkan kita dengan begitu saja. Dibiarkan kita berjuang sendiri, hidup ancur-ancuran, gak jelas. Dia berikan penolong. Kenapa? Karena Allah tahu akan menjadi sia-sia kasih karunia yang diberikan kepada kita kalau kita tidak dibantu. Manusia tuh sulit sekali untuk kadang-kadang hidup bertahan di dalam anugerah Tuhan. Karena begitu banyak tawaran, godaan buat kita untuk bisa keluar dari kasih karunia. Bahkan kita pun sudah menerima Roh Kudus yang menolong kita, masih ada banyak orang yang mau meninggalkan Tuhan. Jadi diberikan penolong Roh Kudus buat kita untuk bisa kita kuat ya. Kuat di dalam menghadapi hidup ini. Dia adalah penolong buat kita. Lalu apa tugas Tuhan? Ngasih Roh Kudus udah begitu aja. Dia katakan dia akan pergi menyediakan tempat buat kita. Ya kan? Tempat buat kita. Lalu dia akan kembali menjemput kita dan membawa kita kepada tempat di mana dia sediakan buat kita. Itu kasih karunia Allah. Kita mau mencapai sampai titik di sana Bapak Ibu. Bukan hanya perkara di dunia saja. Kasih karunia itu bukan hanya perkara di dunia. Kita tidak makan, kita berdoa, kita diberikan kasih karunia Tuhan, mujizat, pertolongan. Kita sakit, kita berdoa disembuhkan Tuhan, itu kasih karunia Tuhan buat kita. Perkaranya bukan hanya di bumi saja, tapi kasih karunia ini sampai persoalan sorga dalam kehidupan kita. Dan itu fakta. Fakta yang harus kita sadari bersama. Bahwa keselamatan Tuhan berikan secara sempurna dalam hidup kita. Amin. Sempurna. Sampai sorga dia berikan buat kita. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia.
Kalau kita bicara tentang mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia, kalau kita semua sadar tentang pertumbuhan di dalam kasih karunia, maka gereja akan berhenti berbicara tentang dosa. Karena itu bukan tema menarik, yang tema menarik adalah penyelamatan di dalam Kristus. Amin. Itu yang kalau bahasa dunia bilang seksinya di situ. Aduh, kalau Bapak Ibu baca surat Roma, saya mulai lagi mendalami surat Roma ini karena mendapatkan video dari Pak Ray, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang menjelaskan secara eksposisi tentang surat Roma. Begitu kaya, itu jantungnya gitu loh. Luar biasa penggalian firman Allah di dalam surat Roma. Di mana dia bicara tentang pembebasan secara total. Jadi kita sudah dibebaskan secara total di dalam Tuhan. Hanya ada banyak orang yang tidak menyadari tentang hal itu. Sehingga dia masih berusaha untuk memperhambahkan dirinya kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Padahal kita harus memperhambakan diri kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah, adalah Tuhan. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang kasih karunia, kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Maka kita akan lupa bicara tentang dosa. Kita tidak akan bicara lagi tentang keinginan daging. Kita tidak akan bicara lagi tentang perselisihan. Kita tidak akan bahas lagi tentang percecokan. Kita tidak akan bicara lagi tentang keinginan-keinginan duniawi. Karena kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia itu akan terus menarik kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh di sana, di dalam kasih karunia. Mengenal kasih karunia Allah dalam hidup kita. Semakin selaras dengan Tuhan. Semakin berpadanan dengan Kristus. Itu yang diangkat oleh Paulus. Semakin membuat diri kita tunduk kepada kasih karunia. Semakin kita kenal kasih karunia Allah, maka semakin membuat kita sadar bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena kasih karunia. Semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, maka akan semakin membuat kita fokus ke depan tanpa melihat kiri dan kanan. Semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia, semakin membuat kita tidak merasa dunia ini penting. Gak ada penting-pentingnya dunia ini. Karena yang jauh lebih penting adalah pengenalan akan kasih karunia, kehidupan keselamatan di dalam Yesus. Karena itu Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan berlari-lari ke depan untuk memperoleh hadiah. Paulus bertumbuh di dalam kasih karunia. Dia melupakan yang di belakang. Segala sesuatu yang sifatnya dunia semakin menjadi tidak penting bagi Paulus. Yang di belakang dianggap sampah. Tapi dia fokus kepada panggilan Kristus. Semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, semakin membuat kita mencintai Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, semakin membuat kita rajin beribadah. Amin. Rajin beribadah. Apa sih alasannya kita ke gereja beribadah? Nyanyi-nyanyi. Ya kan, tepuk tangan, loncat-loncat. Atau ketemu, atau beribadah memuliakan Tuhan. Karena kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Kita mau datang tunduk di gereja, dengerin firman Tuhan. Karena kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu tema besarnya. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat keberadaan hidup kita dari mana. Tidak melihat status kita. Kita sama di tempat ini. Judulnya adalah mau bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Semakin dalam di dalam kasih karunia Tuhan. Keinginan-keinginan daging itu akan semakin terkikis. Saya membayangkan begini ya, banyak ayat Alkitab yang atau khotbah-khotbah yang suka kita dengar. Berjuang melawan keinginan daging. Pertanyaan saya sederhana. Ada yang mampu enggak untuk berjuang melawan keinginan daging? Sulit Bapak Ibu. Jujur aja sulit. Ada istilah bilang semakin kita berusaha untuk melawannya,
semakin keinginan itu kuat dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita menaklukkan diri dari hal-hal itu? Tundukkan hidup kita di dalam kasih karunia Allah. Karena pilihannya cuma dua. Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, atau kita hidup dalam keinginan daging. Itu aja duanya. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin ingin hidup dan bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, maka yang satu ini semakin menjadi kecil. Semakin kita tidak suka, bahkan bisa kita lupa loh itu apa. Karena itu tema gereja atau tema gereja kita tahun ini kita bicara tentang hidup di dalam roh itu ya. Karena penting. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu kenal Tuhan? Kenal. Gimana dia? Rambut panjang, ada jenggotnya, ganteng. Foto itu kita nggak tahu aslinya gimana ya. Foto itu. Kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu. Oh iya Tuhan itu baik. Dia juru selamat dalam hidup kita. Mengenal kita artinya kita betul-betul tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal pasangan hidup kita. Suami atau istri ya, pasangan hidup. Kalau kita kenal, maka kita akan tahu sifat-sifat dia, keinginan dia, dan yang dia tidak suka kita tahu. Kita tahu. Kita mengenal dia ya, oh dia gak suka yang ini. Yang model-model begini, yang ini makanan ini dia gak suka. Model baju begini dia gak suka, warnanya dia gak suka. Sebaliknya kita kenal dia sukanya warna ini, dia sukanya makanan ini, dia sukanya ini. Kita kenal. Sehingga kita bisa tahu melakukan apa. Pengenalan akan Tuhan seperti itu. Walaupun konsep pemikiran contoh yang saya berikan terlalu kecil untuk kita samakan dengan bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena memang sebetulnya kalau bicara tentang mengenal Tuhan, betul-betul mengenal, kita sulit mau mengenali Tuhan itu seperti apa. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Hanya lewat firman-Nya. Lewat Alkitab kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, hikmat untuk bisa mengenal Tuhan. Tapi paling tidak informasi yang jelas adalah mengenal Tuhan lewat Alkitab. Ini dia, hatinya ini tuh. Kenali dia lewat ini. Cuman saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan takut. Ingat Yesus itu kasih. Amin. Tuhan itu kasih. Dia mengasihi kita semua. Itu aja. Dia mengasihi kita semua. Apapun keberadaan hidup kita, dia mengasihi kita. Betapa pentingnya kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Menjadi tokoh utama dalam kehidupan kita Yesus. Kalau Bapak Ibu kemana saja beritakan tentang Yesus. Dialah sentral dalam kehidupan kita. Kita harus kenal dia. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada tawar-menawar, itu harga mati. Ada yang mau tolak? Silakan. Ada yang tidak setuju? Ya, protes yang di atas, jangan protes ke kita gitu. Mengenal Tuhan, jadi bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh. Semakin hari kita semakin kenal siapa Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Amin. Nurut sama Tuhan. Tuhan maunya GKT di 2023 ini berakhir Tuhan di sini.
kenali dulu Tuhan gitu ya. Tuhan mau nggak ya gitu. Ya kita kan berharap ya. Kita sudah doa dari tahun lalu gitu. Tuhan kalau bisa Tuhan memberkati begitu. Sehingga kita bisa punya tempat. Tapi kita harus mengenal Tuhan. Karena memang kalau kita sebetulnya ya kita hidup koneksinya dengan Tuhan gitu. Jaringannya kuat dengan Tuhan. Signalnya kuat begitu ya. Kita bisa tahu Tuhan itu apa. Dia bukan Tuhan yang arogan, yang keras kepala. Dia adalah Tuhan yang mengerti hati kita. Dia paham dengan pribadi kita. Bahkan ketika kita berdoa dan menangis kepada Tuhan, teriak-teriak, Tuhan tahu. Tuhan kenal siapa kita. Jadi kita tidak perlu takut mengenal Tuhan itu. Nanti kalau saya udah kenal banget saya jadi takut. Mengenal artinya kita mau hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dengarkan baik-baik, mengenal Tuhan artinya kita mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, menyerahkan diri kita totalitas hanya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mengenal Tuhan dan menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Tuhan itu hal yang tidak mudah. Saya ingat khotbah tadi pagi ada satu kutipan ayat tentang Asaf. Kalau saya renungkan begini, dia pribadi yang hebat juga loh. Mungkin bisa dikatakan dia satu-satunya tokoh Alkitab yang berani ngomong gitu loh. Sekalipun dagingku hancur lenyap, dia tetap Allah. Tadinya dia ngambek, dia ngamuk. Dia membedakan antara dia yang hidup di dalam Tuhan dengan orang fasik. Mereka gemuk. Saya cemburu loh ayat itu. Gemuk. Makan apa orang itu? Gemuk, sehat, kuat. Masalahnya jauh dari mereka. Tidak apa ya. Kalau kita bilang hidup dalam Tuhan kan tema selalu bilang Allah mengasihi kita jauh dari masalah. Jauh dari persoalan hidup. Kita mulai mengubah konsep berpikir itu. Bahwa di dalam Tuhan kita tidak hanya bicara tentang berkat-berkat saja. Tapi bicara tentang salib dalam kehidupan kita. Amin. Asaf tuh cemburu. Marah-marah dia. Kenapa saya dekat dengan Tuhan kok hidupnya model begini? Jujur Bapak Ibu. Berapa banyak kali kita terlintas dalam pikiran ketika kita menghadapi masalah. Kita ngomong kayak gitu. Saya, Tuhan kok kayak gini banget gitu loh. Model begini katanya Tuhan kasih karunia. Nah ini kita belum kenal siapa dia. Pengenalan akan Kristus. Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku apa? Coba yang kenceng-kenceng. Hah? Ada yang mau? Ini coba ini dulu tuh. Berat loh ini, saya sering angkat ini. Pikul salib. Kan tidak cocok dengan temanya Yesus kasih karunia. Bagaimana bisa pikul salib? Ingat bahwa target Tuhan dalam kehidupan kita bukan di dunia. Amin Bapak Ibu. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Hidup kita, koneksi kita, fokus kita hanya kepada Yesus yang di surga. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Harus kita jalani dan tetap fokus kepada Tuhan. Mengenal pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya mau bilang. Seberat apapun masalah yang kita hadapi. Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Kadang-kadang dia biarin kita untuk jalan sendiri. Terjatuh, kita bangun lagi. Dia bukan jauh. Dia ada di situ, dia liatin dulu. Begitu kita pada titik yang paling terendah dan tidak mampu lagi dalam hidup ini. Sini nak. Papa bantu angkat. Semakin kita tidak mampu karena sudah tua rambut putih. Sini nak, Papa gendong. Ada kan ayatnya ya? Aku menggendong kamu sampai masa rambut. Makanya jadi merah-merahin rambutnya nanti dibuang sama Tuhan. Pas dia lagi gendong rambutnya merah. Ih siapa ini? Sudah berubah. Sudah berubah. Ya ini bercanda ya jangan Stephen ini. Dia menggendong kita. Kita mengenal Tuhan sampai ke titik itu. Inti cuma satu Bapak Ibu. Bekerjalah di 2023 ini. Jalan.
Fokus pada apa yang sudah kita targetkan ke depan. Percayalah, kalau kita hidup dengan Tuhan, keberhasilan menjadi bagian kita. Amin. Janji Tuhan dalam hidup kita. Mengenal Dia. Yang kedua, saya berbicara tentang sehati dalam roh. Tadi bertumbuh ya. Yang kedua bicara tentang sehati dalam roh. Ini penting. Sehati. Kita dalam hal rumah tangga, kalau kurang sehati, kadang-kadang berat dalam menjalani hidup. Membuat satu program dan sebagainya. Apalagi dalam pelayanan. Dalam berjemaat harus sehati. Amin. Kalau enggak sehati, dengan satu jemaat kita bisa tinggalin tempat ibadah. Karena aduh, saya enggak serak hatinya gitu. Enggak sehati dengan orang-orang itu. Sehati dalam roh. Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati dalam roh artinya kita memiliki empati yang sama, rasa tanggung jawab yang sama ketika kita berjuang dalam pelayanan. Sehati. Sama-sama kita berjuang di dalam pelayanan. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Sama-sama kita berjuang sebagai orang, sebagai anak Tuhan. Di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kita sehati untuk 2023. Karena ini adalah kebersamaan kita di dalam Tuhan. Sehati sejiwa berjuang untuk iman. Amin. Kita berjuang karena iman. Sehati. Kompak dalam pelayanan. Sehati itu dua hal Bapak Ibu. Yang pertama menerima. Dan yang kedua memberi. Menerima, kalau kita dalam satu kelompok, semua sama-sama memberikan gagasan, menerima. Jangan langsung kamu yang bagus gitu. Kan nanti dibicarakan lagi. Menerima, lalu memberi. Memberi itu mengasihi. Mengasihi satu dengan yang lain. Penting, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan tutup mata. Kalau tidur boleh tutup mata. Dalam kebersamaan di gereja kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Sehati, sejiwa berjuang untuk iman kita di dalam Kristus. 2023 kita mau sehati di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat yang ketiga dikatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh, berarti sehati di dalam roh. Bukan sehati di dalam daging ya, tapi di dalam roh. Satu roh artinya menunjuk kepada kesatuan di dalam satu kelompok untuk maju berjuang, menyerang. Kalau di sini dikatakan berjuang untuk menyerang. Menyerang itu bukan berarti karena itu kan sebuah perumpamaan dari ketika satu pasukan berlawanan dengan musuh. Kalau dia nggak sehati, sejiwa, seroh untuk berperang melawan, maka bisa kalah. Jadi sehati di dalam roh itu sepakat dan betul-betul semua sama-sama untuk berjuang, menyerang, melawan. Itu pengertiannya. Di dalam kita menjalani hidup ini, kita harus sehati dalam roh untuk berjuang menyerang 2023. Kita serbu 2023. Di dalam kita melayani Tuhan. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi menaruh pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kita satu pikiran, satu hati, satu jiwa di dalam melayani Tuhan. Semua apa yang disampaikan tadi kita harus hidup di dalam roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita kesatuan dalam menjalani kehidupan ini. Saya berharap kita di 2023 ini Bapak Ibu
kita punya semangat di dalam kita menjalani tahun yang baru ini. Masih baru karena masih Januari. Jadi belum tua ya. Masih baru, masih bulan Januari. Tema bulan ini kita bicara tentang bagaimana kita melangkah dengan pasti ke depan. Selalu harus kita sepakat di dalam kita berjuang menjalani hidup ini. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, kita sepakat menerima satu dengan yang lain. Kalau sehati itu berarti melupakan pertikaian dan gesekan yang terjadi di dalam. Karena kita sehati, sepakat. Kalau pernah terjadi masalah dalam kehidupan kita di belakang secara pribadi, biarkan itu. Kita melangkah ke depan, kita sepakat, sehati di dalam Tuhan. Tidak memandang yang lain lebih penting daripada yang lain, itu bukan sehati. Tidak menganggap yang lain lebih penting daripada yang sana, itu bukan sehati. Sehati artinya kita sama-sama memandang bahwa dia dan saya dan orang itu sama-sama penting di dalam melayani Tuhan. Sehati. Jemaat yang satu dengan jemaat yang lain sama-sama penting dan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Sehati berjuang di dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya ya, Roh Kudus itu yang selalu menuntun kehidupan kita. Menuntun. Kita semua punya Roh Kudus dalam hidup ini. Amin. Semua punya. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita semua punya Roh Kudus dalam hidup ini. Orang yang sudah hidup dan menyatu dengan Kristus, maka secara otomatis Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan dia yang akan terus memberikan kita semangat, menolong setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Biarkan tema tahun ini kita dalami dengan baik tentang Roh Kudus atau hidup di dalam Roh. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melupakan Bapak Ibu hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu menarik dengan dunia ini. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan panggilan Tuhan sorgawi, semakin dekat. Entah secara pribadi, saya nggak tahu ya kapan saya tiada, semakin dekat. Jangan pernah berpikir bahwa masih lama, masih jauh. Kita semakin dekat, maka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Fokus kita hanya ke sana. Fokus. Ada yang bilang, duh banyak kesalahan saya lakukan di hadapan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan. Amin. Fokus. Terlepas dari banyak kesalahan yang suka kita lakukan, kita tidak diajarkan untuk menghakimi orang. Alkitab mengajarkan untuk tidak menghakimi. Karena itu gereja sebagai hamba Tuhan hanya mengajak kita semua jemaat Tuhan. Ayo jangan menyerah, tetap fokus kepada Tuhan. Tetap panggilan Tuhan. Iblis itu semakin bekerja keras untuk melumpuhkan iman kita. Menghancurkan keyakinan kita. Jangan menyerah terhadap setan satu itu. Orang apa dia? Setan itu orang apa dia? Kalau dia datang ganggu di Manado kan dalam bentuk ular, nggak jadi ganggu dia. Kita sate dia. Jangan terprovokasi, amin. Dengan bisikan-bisikan iblis. Fokus kepada Tuhan. Tahun ini kita mau fokus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Mendalami terus. Semakin kuat kita mencintai Tuhan. Semakin kuat kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu kita semua diberikan kasih karunia Allah secara besar-besaran dalam hidup kita. Dikasih ini. Tugas kita cuma satu, kita mau bertumbuh di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Bukan bertengkar, bukan berdebat, bukan segala macam kita perdebatkan, bukan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Fokus di dalam dan saling bergandengan tangan maju. Kalau ada yang lemah kuatkan. Ayo Pak, ayo Bu, ayo semangat, ayo kamu bisa hitung sampai 3. 1, 2, 3, ayo maju. Saling mendorong satu dengan yang lain di dalam melayani Tuhan. Karena tujuan kita sama. Amin. Tujuan kita sama ya. Enggak ada yang bilang, enggak saya ke selatan. Bapak kemana? Ke barat. Oh saya ke utara gitu. Tujuan kita sama. Kerajaan surga yang Tuhan janjikan buat kita. Yang melayani di mimbar ini. Fokus kepada pelayanan. Amin. Fokus.
yang melayani di sini. Fokus melayani Tuhan. Berikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Talentamu, kemampuanmu, berikan buat Tuhan. Kasih melayani buat Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Berikan buat Tuhan. Seberapapun bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, kita kasih buat Tuhan. Karena sekecil apapun pemberian kita kepada Tuhan, dinilai oleh Tuhan. Amin. Jeripayamu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Berikan. Kemampuan saya cuma di bidang ini. Gak masalah. Kasih buat Tuhan. Saya gak bisa nyanyi. Waktu itu suruh pimpin pujian. Sakit saya 1 minggu. Gak bisa nyanyi, takut fales. Jadi ya udahlah, saya hanya apa? Berdoa, khotbah, berdoa, mendoakan orang. Saya dalami itu Bapak Ibu. Doa. Belajar firman Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Itu kasih karunia buat kita, bukan? Saya hanya jadi jemaat yang setia beribadah. Tidak bisa memberikan pelayanan dalam bentuk misalkan yang di depan. Tidak apa-apa. Bertumbuhlah di dalam kasih karuniamu. Amin. Duduk, datang beribadah, dengarkan firman Tuhan. Di rumah baca Alkitab, berdoa, bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu yang Tuhan mau. Bukan main-main lagi waktu ini loh Bapak Ibu. Bukan main-main. Harus semakin serius kepada Tuhan. Dengerin firman Tuhan dengan benar. Tidak usah saling menuduh yang lain. Koreksi diri kita sendiri saja. Apa alat ukurnya? Firman Tuhan. Alat ukurnya ini. Kita berdoa, kita tanya Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara di hati kita yang paling dalam. Kalau ada yang perlu dikoreksi dalam kehidupan kita, Tuhan yang koreksi hati kita. Dan kita lebih bertumbuh di dalam kasih karunia. Saya mau pesankan begini Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Jangan masalah hidupmu menghambat pertumbuhanmu di dalam kasih karunia. Amin. Jangan. Masalah datang terus. Tuduhan kiri kanan, sindiran kiri kanan. Datang terus dalam kehidupan kita tiap hari. Karena itu memang strategi setan. Dia mau menghancurkan kita dari berbagai macam cara. Ingat dia hidupnya udah ribuan tahun loh. Kecerdikan dia melebihi dari siapapun. Dia tahu bagaimana cara melumpuhkan kita. Kalau kita biasa suka terhakimi dalam hidup ini. Dia akan datang sebagai hakim buat kita tuduh-tuduh. Oh tuh kan kamu memang berdosa. Kamu ini begini. Lalu kita semakin lemah, tidak mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Tengking semua itu dalam nama Yesus. Amin. Saya mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia gratis loh, gak dibayar Bapak Ibu. Fokus kepada kasih karunia Tuhan. Sekali lagi ingat, camkan di dalam pikiran kita. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Udah. Diselamatkan Tuhan, hiduplah di dalam itu. Terus mengenal Tuhan tiap hari dalam pertumbuhan. Bawa pikiran dan hidup kita hanya kepada Kristus. Pengenalan akan Kristus. Dia yang berhak atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu yakin kita semua sudah selamat? Yakin, nggak usah malu-malu lah ya kan. Kenapa yakin ya? Kita baca Alkitab gitu loh. Kita hidup di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Semakin dalam di dalam kasih karunia. Ya kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan kita di 2023 ini. Amin. Kita mau melangkah dengan pasti di 2023 di dalam kasih karunia Allah. Berjalan dalam rencana Tuhan saja. Kita tidak usah terlalu banyak memaksa dalam hidup ini. Capek Bapak Ibu, lelah. Mengenali Tuhan aja. Saya percaya, saya selalu bilang, saya percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tidak mungkin. Saya mengalami pengalaman itu Bapak Ibu. Selama melayani Tuhan di GKT Induk Bandung. Sejak dari 2014 sampai hari ini. Kami tinggal di kota Bandung. Hanya hidup di GKT, tok. Selesai. Saya belum pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Saya percaya gereja ini kaya diberkati Tuhan. Kalau ada orang lihat, wih gaya hidupmu loh. Oh, apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang sebenarnya.
Oh no, bukan itu jawaban saya. Ya, karena kasih karunia Tuhan. Amin. Belum pernah saya dalami terus tentang kasih karunia. Setiap kali mentok saya, Bapak Ibu ada masalah, saya mentok, saya dalami kasih karunia. Di setiap jalan buntu, ada jalan dari Tuhan. Amin. Buntu buat kita, buntu. Nggak tahu di mana, mau jalan gimana. Mau belok kiri kanan, nggak tahu. Tuhan bisa bongkar kebuntuan itu untuk membentuk jalan buat kita. Amin. Ingat bangsa Israel? Buntu, di depan laut, belakang padang gurun, ada tentara Mesir yang mengejar. Tuhan bilang belah lautnya. Itu di luar nalar pikiran manusia. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi kalau di dalam Tuhan semua mungkin. Amin. Mungkin. Itu kasih karunia. Kenali dan hiduplah bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Tadi pagi Ibu sudah sempat singgung ya. Satu kesaksian jemaat di gereja kita yang mau menikah. Kami tahu pergumulan dia begitu luar biasa. Saya sampai guyon gini, kamu ya sampai udah mau nikah dikasih air mata sama Tuhan. Wah luar biasa bener. Saya sampai, karena kan ada harus di Jakarta dan sebagainya, banyak kendala lah ya, intinya begitu. Saya sampai mikir mau telepon siapa gitu untuk mau nanyakan gedung gerejanya bisa dipakai untuk pemberkatan. Dan saya sampai dapat loh dari satu teman dihubungkan ke hamba Tuhan yang lain. Saya udah kontak dengan hamba Tuhan itu. Intinya dia oke lah, gedungnya bisa dipakai untuk pemberkatan. Saya dapat WA dari Ibu Gembala, Stephen semuanya berubah. Di Bandung, gak jadi di Jakarta. Saya tanya satu ke Ibu, kok bisa? Pertanyaan yang aneh juga saya, kok bisa? Seolah-olah saya meragukan kuasa Tuhan loh. Kok bisa? Lalu saya merenungkan, oh iya, kasih karunia Tuhan. Iya kita mau bilang apa lagi kan? Semua karena anugerah Tuhan. Artinya Tuhan memberikan kita pengalaman di dalam kasih karunia. Jemaat Tuhan di GKT Induk Bandung. Baik yang hadir saat ini direkam ya. Sharekan aja, gak apa-apa. Kasih tahu biar mereka dengar kita hidup di dalam kasih karunia. Amin. Hidup di dalam kasih. Dalami itu, dalami. Tahun 2023. Orang boleh bilang tahun gelap, tapi kita mau bilang tahun kasih karunia Tuhan. Amin. Tahun di mana Tuhan akan melakukan peningkatan, progres yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hal-hal yang belum pernah kita lihat, hal-hal yang belum pernah kita ketahui, dibukakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk membuat hidup kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kenapa? Aku anak raja. Amin. Aku anak raja. Di dunia aku punya papa, di Manado, hamba Tuhan. Tapi aku anak raja. Bapakmu raja? Iya, bapakku di surga, bukan yang di sana. Aku anak raja. Amin. Loh, masa anak raja kita dibiarin sama raja itu sendiri yang luar biasa. Kita dijaga oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan menyanyikan satu pujian. Kita mau angkat pujian yang sudah kita nyanyikan tadi sebelum firman Tuhan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari
Mari kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil berdiri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata Dari kasih-Mu sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan Kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan Kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. mulailah dari Kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu, sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, buat petang malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengarahkan fokus kami hanya kepada panggilan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyelamatkan kami, melepaskan kami dari kematian kekal dan memberikan kehidupan kekal bagi kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, biar kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Semakin dalam mengenal Engkau, semakin dalam mencintai Tuhan, semakin dalam hidup di dalam kasih karunia Allah, dan semakin mengerti dan memahami tentang Tuhan dalam kehidupan kami. Kau tidak mungkin membiarkan kami Tuhan. Kau akan selalu menjagai kami. Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami. Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Oh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan kita. Jadi jangan menyerah, kita terus bersemangat menjalani tahun 2023 dengan penuh harapan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Yang pertama di hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, kita akan mengadakan persekutuan doa puasa pukul 6 sore secara onsite dan firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta pembantu Mika Anugrahman. Kemudian di hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 akan ada pesan singkat yang tayang di YouTube dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosmawati. Kemudian di hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 kita akan bersama-sama mengadakan doa subuh secara Zoom pukul 5 pagi dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Kemudian di minggu depan hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 akan ada ibadah raya dengan ibadah pagi pukul 9 pagi yang dilaksanakan secara onsite dan juga akan ada streaming YouTube dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen. Kemudian di hari yang sama yaitu ibadah sore pukul 5 sore dilakukan secara onsite dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Lalu di hari Minggu juga tanggal 5 Februari ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi diadakan bersamaan dengan ibadah raya, ibadah pagi secara onsite dan Zoom dengan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rosma. Kemudian selamat ulang tahun untuk Ibu Leli yang berulang tahun tanggal 29 Januari hari ini. Boleh nanti setelah ibadah di Japri Ibu Leli kita ucapkan selamat ulang tahun. Dan kita doakan yang terbaik untuk Ibu Leli. Sekian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian Satukanlah Roh Kami.
kami mengaku hanya Engkau, Yesus, Tuhan kami. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sudah tiba di penghujung ibadah kami pada petang hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi rema buat kami dan kiranya Engkau memberkati Pak Pendeta Stephen yang sudah memberitakannya buat kami. Kami terus mendukung Pak Stephen dalam setiap pergumulannya, mendukung dalam doa Tuhan, kiranya Engkau menjawab setiap pergumulannya. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mengirimkan anak-anak yang begitu mencintai-Mu sehingga merelakan waktunya untuk melayani-Mu. Dan kami juga mengucap syukur karena ini adalah kesempatan yang baik buat kami melayani-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah melayani-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau membalas dengan berkat-berkat. Kami juga Tuhan berdoa terus untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia ini di dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan. Kami merindukan negara ini boleh tetap kondusif, aman dan tentram di mana kami boleh beribadah kepadamu dengan leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Laili yang berulang tahun. Tuhan pakai beliau dengan lebih luar biasa lagi di dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita sudah melakukan ibadah. Mari kita satukan hati, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah tangan saudara. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah